Sudah visi misi, sekarang saatnya AKJ menjawab. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan menggali sisi lain AKJ, termasuk apa motivasinya sehingga mau dicalonkan dan lain-lain. Bagi teman-teman yang hadir, dipersilahkan untuk menulis di kolom chat jika ada pertanyaannya. Host silakan, Cak Agung dan Vesi. Ya Mbak Faya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segmen AKJ, terima kasih. Segmen AKJ menjawab ini akan kita moderatori, saya, Vesi, Alwi, Angkatan 98, dan Cak Agung. Kalau nggak salah, Cak Agung ini Angkatan 91 atau 92, banyak menggali mengenai visi misi Cak Kadir, karena Cak Kadir ini saya tahu sekali 2 mingguan yang lalu itu begitu gegap gempitanya dalam waktu cuma 1 malam, begitu banyaknya yang mencalonkan, begitu. Jadi sepertinya Cak Agung menurut saya bukan mencalonkan diri Cak Kadirnya ini, tapi dicalonkan. Animonya cukup cepat menggeliat, hingga ratusan pendukung memberikan namanya, begitu. Sampai saya lempar aja sebentar di angkatan saya, itu udah ada beberapa yang terus kemudian bertanya dan seterusnya. Jadi kayaknya kita juga punya tanggung jawab moral ya Cak Agung, untuk menghadirkan Cak Abdul Qadir Jailani ini kepada para pendukung di sini, juga kepada para pemegang hak suara yang mungkin masih antara yang mana nih yang akan dipilih, begitu. Intinya yang kita mau sampaikan pada malam hari ini, kita ingin menggali sisi lain dari Cak Kadir agar teman-teman sekalian mengetahui siapa sebetulnya AKJ Abdul Qadir Jailani. Cak Agung. Bener Neng Vesi. Malam Cak Kadir. Malam. Rekan-rekan semua, sebelum kita berbicara lebih jauh, iki mau tak delok terus iki mau Neng Vesi. Peserta Zoom tak delok podo mesam-mesem, sih tak parian sih ayo, cek rodok cair. Surabaya itu parian. Iwak pepes sayure jangan asem, kepedesan lambene sampai jedir. Sing nontok podo mesam-mesem delok karismane Cak Kadir. Tak delok iki padha mesam-mesem kabeh delok Cak Kadir, terasa terhipnotis iku. Mangan rujak nang bundaran waru, sambeli pedes rokok klopot, pemilihan IKUA ancene seru, kabeh kandidat ketok berbobot. Oke. Masih ada lagi. Stoknya berapa banyak ini? Stop sih ae. Kita balik ke sesi tanya jawab. Aku sih apa Neng Vesi? Siap. Aku sih Mas ya. Agung dulu lah. Oke. Ya. Cak Kadir, saya sangat tertarik tadi Cak Kadir ketika memberikan penjelasan mengenai visi misi. Terus kemudian Cak Kadir juga sudah menegaskan less vested interest yang di Cak Kadir, karena kami melihat bahwa untuk menjadi ketua ikatan alumni sebuah organisasi nirlaba adalah orang yang mungkin sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, Cak Kadir, kalau kita melihat Universitas Erlangga saat ini fakultasnya ono 16 ya Mas ya. Kemudian prodinya itu ono 150 lebih Mas, 160-an gitu ya. Artinya ini UNER ini belum ketambahan jurusan yang baru. Itu ada 5 jurusan teknik yang baru. Nah, ya apa caranya Cak Kadir? Mensinergikan dari resources yang sedemikian banyak ini. Karena terus terang, orang pinter mungkin wakil Cak Kadir ya. Tapi kelemahan kita adalah bersinergi yang sulit Cak Kadir. Makanya nek nduk Indonesia itu nek olahraga nek jenenge bal-balan itu angel menangi Cak Kadir, karena paling angel sinergi. Nek olahraga badminton menangan gitu. Nah, sumber daya yang ada piye carane Cak Kadir sehingga organisasi ini bisa berjalan cukup efektif. Suwun Cak Kadir. Thank you. Jadi sebenarnya saya akan mau mengulangi beberapa hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Agung. Yang pasti adalah kita harus memperkuat solidaritas dan sinergi antara alumni dan alma mater. Karena dengan demikian kita bisa berharap Universitas Erlangga akan meningkatkan kiprahnya dan perannya di tingkat nasional dan internasional. Tadi saya katakan pada awal acara ini saya merujuk sebuah riset yang mengatakan bahwa peringkat universitas sangat ditentukan oleh kiprah dari alumninya, dan
kiprah alumni itu sangat ditentukan dari bagaimana performance dari asosiasi alumninya. Karena mengapa asosiasi alumni menjadi penting sekali? Karena asosiasi alumni itulah yang dapat mengumpulkan database dan informasi tentang alumninya dan juga dapat menjadikan sebagai kendaraan untuk berkomunikasi dengan kampusnya. Harapan saya dengan adanya komunikasi dan engagement yang lebih efektif antara alumni dengan kampus, tentunya sinergi yang dapat diharapkan itu dapat terwujud, atau paling tidak harapannya para alumni ini juga dapat memberikan masukan tidak hanya dalam konteks sinergi saja, tapi juga di bidang pengajaran misalnya, di bidang pengajaran dan kurikulum dan sebagainya, kita bisa menyampaikan bagaimana adjustment, penyesuaian yang perlu dilakukan dalam bidang pengajaran sehingga apa yang diajarkan di kampus itu lebih menjawab kebutuhan di lapangan. Mantap jawabannya. Monggo nih. Komprehensif sekali Cak Agung. Kalau dari saya, Cak Kadir kayaknya mesti nyapa sedikit deh beberapa para pendukung ini. Para pendukung ini bukan hanya dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, namun juga dari fakultas-fakultas lain. Ada Prof. Eli dan juga ada Laksamana Dr. Gigi Nora. Cak Kadir mungkin bisa disapa. Ketua Komisariat Fakultas Kedokteran Gigi, Laksamana Nora Leliana. Silakan Cak Kadir menyapa para pendukungnya ini, atau para peserta lah, para peserta di Zoom kali ini. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih atas dukungannya semuanya. Senang sekali bisa berjumpa, walaupun hanya virtual. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa secara fisik. Terima kasih. Iya, terima kasih Cak Kadir. Cak Kadir, kalau dari saya ingin menggali yang tadi saya bilang sisi lain, begitu dengan trivia question. Trivia question ini kan biasa harus dijawab cepat ya. Kalau orang menjawab cepat, biasanya kita akhirnya tahu sisi yang sebenar-benarnya dari seseorang tersebut. Jadi jawabannya nggak boleh dua-duanya ya Cak ya, harus salah satu ya. Dan dijawab betul-betul cepat. Saya mulai dari trivia yang pertama. Bangil, Surabaya. Bangil. Kenapa tuh? Ya karena Bangil itu karena saya banyak menghabiskan masa kecil saya di sana dan banyak kenangan. Walaupun hidup saya itu di Surabaya, dan lahir di sana, tapi saya hidup di kedua tempat itu. Dalam satu minggu itu saya 2-3 hari di Surabaya dan kalau weekend itu selalu di Bangil dan banyak kenangan di sana. Oke, ya. Tapi menghabiskan masa kecil sampai remaja di Surabaya ya, Cak ya. Gimana itu? SMP di mana? SMA di mana? Begitu. Saya dulu SMP di SMP Negeri 2, Jalan Kepanjen. Mungkin teman-teman yang Surabaya pasti tahu semuanya. Dan saya di SMA Negeri 1, Komplek Jayakusuma. Ini saya kebetulan satu SMA dari tadi dengan Pak Krisman. Dengan Krisman itu satu SMA bareng sama saya juga. Dan mungkin ada teman-teman lain-lain lagi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian setelah itu saya kuliah di Jember, di Fakultas Hukum juga. Dan setelah itu saya pindah di Airlangga tahun 88. Oke, luar biasa sekali. Lulus tahun 92. 92. Apa nih kenangan-kenangan? Sebentar deh. Kantin atau ruangan 303? Oh, kantin lah. Kenapa tuh? Ya, kalau kantin itu kan kadang-kadang kita di kantin itu walaupun nggak ada kuliah pun nongkrong di kantin kita. Dan itu bukan hanya saya doang, semua yang hadir di sini juga punya pengalaman yang sama di kantin. Kantin itu selalu tempat yang paling mengasihkan ya. Jadi ya banyak ya. Jadi dan bukan hanya kantin yang di bawah ya, ada di kantin yang atas di pojokan, nggak tahu ya tahun kalau zamannya Vesti apakah masih ada. Kedua kantinnya ada 2 itu, ada yang di bawah ada sama 2 ya, ada di lantai 2 di atas itu. Oke. Yang saya sih tahu kantin belakang, gazebo depan dan ruang perpus belakang itu. Waduh, enak. Jadi Cak Agung, kantin itu menentukan kesuksesan seseorang loh Cak, begitu. Cak Agung ini anak kantin atau anak ruang 303 nih?
sistemnya nge-mute secara otomatis. Nek aku nek jelas tongkrongan ini jelas arek sinau toh ning Vesi. Gak mungkin arek kakek. Tapi aku kepingin kayak varian mana Mbak Cak Kadir iki nih ya. Silakan. Karena terus terang niki kita animone mulai rame iki mulai iki. Ya. Nang monokromo liwat semampir, mangan sego jangan iwak pindang. Nek ndelok kualitas Cak Kadir, insya Allah uner bakal kondang nek ngene carane. Berarti mesti lanjut ke pertanyaan itu. Tapi nang monokromo liwat semampir kadoan itu. Cak Kadir, iki animone masih banyak Cak Kadir. Nek ndelok tadi programnya wis sangat menarik ya. Kira-kira dalam jangka pendek, kira-kira 100 hari Cak Kadir ini kira-kira arep lapo Cak Kadir. Sehingga visi misi yang sudah Cak Kadir sampaikan tadi itu bisa ditangkap dan bisa diterjemahkan serta dieksekusi dengan baik dan bisa disinergikan untuk seluruh ikatan alumni ini Cak Kadir. Monggo Cak Kadir. Menurut saya langkah pertama adalah konsolidasi internal organisasi. Setelah kita mampu melakukan konsolidasi ini, dan konsolidasi ini menurut saya semakin penting, apalagi di tengah situasi COVID ini, dan setelah itu baru kita melakukan outreach dengan universitas, dan kemudian baru kita merumuskan langkah-langkah dilakukan khususnya engagement dengan alumni semua. Saya rasa sekuensnya seperti itu, Mas Agung. Jadi konsolidasi internal, outreach ke kampus, baru kita berinteraksi dan berengagement dengan para mahasiswa dan alumni lainnya. Saya rasa itu mungkin singkatnya seperti itu. Lebih detailnya saya terus terang saya belum. Saya sudah sempat berbicara dengan beberapa teman mengenai program. Menurut saya, hemat saya adalah lebih, saya tidak bisa menetapkan program secara sepihak karena tadi seperti saya katakan, saya di sini hadir untuk mewakili aspirasi. Saya bukan mewakili diri saya pribadi sendiri, tapi saya mewakili aspirasi. Oleh karenanya nanti setelah seandainya saya terpilih, saya harus berkomunikasi dengan semua pengurus, mendengar semua aspirasi dan mendengar semua pandangan, baru kita melakukan konsolidasi internal. Itu yang lebih penting, langkah awalnya. Iya ya, karena ini menyambung ini ya Mas Agung, menyambung beberapa orang masih bertanya nih. Cak Kadir ini kan posisinya ada di Jakarta, begitu. Bagaimana nanti kerja dari ikatan alumni ini ketika nanti Cak Kadir terpilih, begitu. Dan juga dijawab ini Cak Kadir, ada salah satu pertanyaan di chatroom dari Ramadan. Ini kalau Cak Kadir nih sedang asik-asiknya ngurus IKA UNER, tiba-tiba jenengan kudu tour of duty, begitu. Ada penugasan nih, ada amanah dari negara untuk jadi dubes RI di Amerika Serikat. Pilihannya jatuh kemana? Penasaran juga nih saya jawabannya. Ini pertanyaannya si di Rama Amerika, ini ya. Tadi saya udah baca di pertanyaannya Rama ini ya. Pertama saya mau menjawab dulu tentang keberadaan saya di Jakarta. Apakah ini menjadi penghalang? Pertama perlu saya tegaskan di sini. Walaupun Erlangga itu di Surabaya, kita harus tahu bahwa sebagian besar alumninya banyak sekali yang paling aktif dan semua justru berada di Jakarta. Dan saya sangat yakin bahwa teman-teman alumni kita di Jakarta ini sangat kuat dan sangat kompak. Dan oleh karenanya saya tidak melihat ini akan menjadi penghalang. Itu yang pertama. Kemudian kedua, zaman sekarang ini sudah zaman digital. Apalagi dalam zaman Zoom ini. Tadi saya sudah katakan itu bahwa ruang dan waktu bukan menjadi persoalan penting di zaman sekarang ini. Kita dapat mengatasinya. Jadi kalau menurut saya itu tidak menjadi persoalan. Jadi keberadaan saya di Jakarta itu. Kemudian ketiga, menjawab pertanyaan Mas Rama, bagaimana apabila suatu ketika saya nanti harus mendapat penugasan di luar negeri lagi. Pertama gini Mas Rama, satu, itu tidak akan terjadi dalam waktu yang paling dekat, yang sangat dekat. Kemudian kedua, kalaupun terjadi, itu pun juga tidak masalah. Karena saya sendiri, tadi saya katakan bahwa zaman sekarang zaman digital, semua dapat bisa dilalui
dengan Zoom semua dapat diselesaikan. Jadi keberadaan fisik itu tidak menjadi persoalan, walaupun itu pun kalaupun terjadi tidak dalam waktu yang sangat dekat. Iya, pada intinya kan berarti ini bekerja bersama, bukan one man show begitu ya? Betul kan sekali. Bukan one man show, tapi Betul one man sekali. one vote harusnya kan. Tapi kalau sudah nanti terpilih, sudah menjadi kelompok begitu ya, yang punya tanggung jawab bersama, mengabdikan diri bersama begitu. Bukan begitu, Cak Agung? Iya, jadi aku terkesan nih penjelasan Cak Kadir ini. Jadi bagaimana mengelola bahwa jarak bukan sebuah kendala dan bagaimana aplikasi sebuah leadership, making others better as result of your presence and making sure that impact lasts in your absence. Jadi bagaimana sebuah organisasi berjalan tanpa ada kalanya dengan kehadiran seorang leader, tapi saat leader pun tidak ada pun organisasi pun tetap berjalan. Dan tadi saya lihat Cak Kadir sudah sangat luar biasa ya visi misinya. Aku tak parian mana siji ya, soalnya aku terus terang suwe-suwe ngefan. Untungnya aku lanang ya. Rujak pedes lomboke papat sing dodol layu nang pasar. Pak nek ndelok programe para kandidat Cak Abdul Kadir Jailani paling tepak. Siji mana ya Cak? Monggo. Tuku kesuwen nang Pandegiling rasane kecut ngarai numani komisariat gak usah milang-miling madep mantep pilih Cak Kadir Jailani. Cak mantep. Keren. Cak Agung nanti kalau pulang ke Surabaya bisa mampir THR ya. Masih ada nggak THR itu untuk performance seperti itu? Sekarang no. Nah, sekarang no ya. Nah, Cak Kadir, tadi kan Cak Agung udah parikan yang ada hubungannya sama rujaknya. Saya ingin back to my trivia question begitu. Kalau pilihannya makanan, rujak cingur atau nasi kebuli? Nah, nasi kebuli, tapi itu dulu. Kenapa tuh nasi kebuli? Kesurabayaannya mana nasi kebuli? Katanya wong Surabaya. Bahkan Surabaya kan diampel kan jenis kebuli. Oke. Nasi kebuli itu kalau diampel semua orang kan atau teman-teman semua pasti tahu semua sudah merasakan nasi kebuli. Tapi kalau sekarang ini kan dulu saya sangat ngefans sekali nasi kebuli. Tentunya karena saya suka sekali daging kambing ya. Tapi semenjak berapa tahun yang lalu saya sudah berhenti makan daging. Saya sekarang vegetarian. Ono wong Surabaya vegetarian nggak ono itu saya. Jadi saya sekarang sudah tidak makan daging sama sekali itu. Itu dulu. Ya. Oke. Ya. Oke, berarti ganti dari pertanyaan saya. Fish and chip atau semanggi Surabaya? Oh ya, itu kan nggak ada dagingnya tuh. Ya semanggi lah ya. Ya. Saya malangnya saya semanggi udah lama nggak pernah makan semanggi di Jakarta, agak repot jadi semanggi ya. Iya, nanti kalau Surabaya bisa makan. Tahu nggak beli semanggi di mana di Jakarta? Beli semanggi di Surabaya, waduh nggak ada nih. Saya nggak tahu nih. Bisa tanya di chatroom, nanti kalau ada yang jawab saya akan kasih tahu ya Cak Kadir ya. Ada yang tahu nggak nih? Beli semanggi di Jakarta di mana? Beli semanggi di Jakarta di mana? Atau yang di Surabaya, pendukungnya Cak Kadir akan kirim ke Jakarta. Cak, kita pengen tahu juga nih masa ini kuliahnya Cak Kadir begitu kan? Kalau boleh memilih begitu, nanti bisa dijelaskan. ALSA atau Senat? Ya tetap Senat lah, Senat rame lah. Senat. Kenapa? Bukannya sempat menjadi direktur ALSA ya? Ya, dulu saya pernah di ALSA, tapi yang pasti saya tidak bisa di ALSA tanpa aktif di Senat. Saya dulu di Senat, tepatnya saya dulu di Senat, tapi yang saya tidak pernah jadi ketua Senat. Yang terakhir saya jadi ketua BPM saat itu, saya ingat sekali tahun 91 itu semuanya. Ya itu jadi itu suatu pengalaman menarik. Dan yang pasti karena justru saya aktif di Senat itulah saya berkenalan dengan Didi semua, dengan Kasmali semua tuh di Senat semua tuh, karena kita nongkrong di ruang Senat itu. Iya. Ruang Senat itu bisa dielaborasi lagi apa sih pengalaman-pengalaman ya selain kantin? Kenapa? Selain kantin, tempat nongkrong yang paling menarik zaman saya itu di ruang Senat.
Begitu. Kita tuh. Iya. Apa nih pengalaman-pengalaman tidak terlupakan seorang Kadir Jailani selama 4 tahun atau 4 tahun lebih berada di FH UNER? Wah ya banyak sekali apanya ya. Paling yang pasti keakraban dan guyonnya. Terus terang aja yang sering paling dikangen itu guyon sama teman-teman ya. Guyon Surabayaan itu sangat kemewahan buat saya itu karena berbeda sekali rasanya. Oleh karena saya sangat senang sekali kalau bisa ketemu sama teman-teman dari Surabaya atau lagi dari Fakultas Hukum atau dari Erlangga yang lain. Memang guyon Surabaya itu memang bikin kangen sih, Cak. Dan Cak Kadir ini akhirnya di tahun 1992 atau 93 mulai berkarir sebagai diplomat begitu. Sebelum ke diplomat, kalau boleh berbalik sedikit begitu ya, ingin menjadi kalau boleh ini diputar roda kehidupan begitu, lawyer atau diplomat? Oh, diplomat. Kan teman-temannya banyak juga nih yang lawyer. Tetap diplomat ya. Kenapa, Cak? Walaupun cita-cita saya itu dulu awalnya adalah lawyer, tapi ya nggak tahu setelah merasakan jadi diplomat ternyata saya lebih menikmati menjadi seorang diplomat. Tapi yang menarik sekali adalah walaupun saya seorang diplomat, kebetulan saya ini selama hampir sepanjang karir saya hanya saat ini yang berbeda. Semua penugasan saya berkaitan dengan dunia hukum. Jadi syukur alhamdulillah saya tidak terlampau meninggalkan background pendidikan saya sebagai seorang sarjana hukum. Baik. Cak Agung, monggo Cak Agung. Kak Kadir, saya ingin tahu, kalau saya pelajari Cak Kadir ya, terus terang saya memonitor dan mempelajari kredensial Cak Kadir dari kompetensi, kapasitas, dan track record Cak Kadir. Ini kuape hati nih Cak Kadir. Nah, aku ingin ngerti ketika Cak Kadir pertama kali ditawani untuk jadi ketua ikatan alumni ya UNER, kan ini Cak Kadir dicalon lagi, duduk sampean sing nyalonno kan Cak. Artinya ini beberapa banyak orang yang peduli, beberapa elemen mendukung Cak Kadir. Pertama kali apa sing sampean jawab Cak? Aku ingin ngerti Cak, secara jujur ya. Apa kali? Pertama kali dicalonkan untuk menjadi ketua IKA. Ini kan sampean dicalon loh, Cak. Iya. Nanti kan sudah Kasmali sudah ini juga tahu. Cak Kadir pas saat itu terbersitnya apa ya? Sampean jawab apa terbersitnya apa? Karena ini jawab, saya sebetulnya saya tidak jawab, aku guyu dan ngomong sing liyane ae ngomong ngono ae. Itu pertama. Tapi terus terang aja, pada saat itu mungkin ada teman-teman yang hadir juga di sini juga pada waktu halal bihalal, saya diminta begitu. Saya katakan langsung, saya hanya tertawa saja dan saya bilang sing liyane kan banyak yang lain lah, gitu teman-teman yang lain. Atau bahkan saya menunjuk yang lebih muda-muda, tapi nggak tahu. Kemudian beberapa teman menelpon dan menghubungi saya secara pribadi. Ya, saya pikir ya sudahlah. Dan itu pada awalnya saya masih iya tapi bagaimana, tapi lama-kelamaan saya melakukan engagement sama teman-teman dan mendengarkan berbagai aspirasi, akhirnya lama-lama juga terpanggil juga gitu. Why not gitu loh saya. Luar biasa Cak Kadir. Iki melaku nang gedung Klinter, mulai lewat Pasar Kruka, delok programnya Cak Kadir nang komputer, insya Allah pilihannya gak salah gitu. Bener lah, pokoknya kita akhiri ini setelah 100 lebih parian dari Cak Agung keluar semua. Wah, suwen. Cak Kadir menyambung tadi program yang ditanyakan oleh Cak Agung begitu. Punya program khusus nggak untuk kaum milenial ya? Untuk para milenial lulusan Universitas Erlangga. Wah, ini pertanyaannya angel nih. Satu, karena saya bukan milenial. Tapi gini ya, saya mengerti bahwa memang tentunya program saya itu saya harus tailor-made. Program itu harus sesuai dengan para alumninya. Pertama, dan kedua, kan kita mau tidak mau kan target kita adalah kampus toh. Kampus sekarang ini mahasiswa dan mereka semua adalah milenial semua. Tentunya kita harus mampu menyesuaikan dengan cara pandang mereka. Oleh karenanya tentunya
saya tidak bisa berjalan sendiri. Bantuan dan dukungan dari teman-teman alumni yang milenial ini sangat penting sekali. Mereka yang berdarah muda ini adalah yang paling di garda depan. Besar sekali harapan saya dapat didukung oleh teman-teman. Ya seperti Vesi tadi, kita tunggu dukungannya nanti itu. Ya, ya itulah fungsi teamwork ya. Semua dikerahkan untuk mendukung misi mulia kita untuk menjadikan Universitas Airlangga ini menjadi to the next level tanpa meninggalkan akar rumputnya. Seperti itu kan ya, Ca? Terima kasih, iya betul. Maksud kan ya. Oke, Ca. Saya ingin teman-teman tahu juga bagaimana awal mula karir diplomat Ca Kadir, begitu. Ya. Pilihannya jatuh ke 2 kota. Apa dari 2 kota ini mana yang lebih berkesan dan mengapa? Den Haag atau New York? Den Haag lah. Den Haag, kenapa? Iya, Den Haag itu ya gimana ya? Satu, Den Haag itu bagi orang Indonesia, semua orang Indonesia pasti lebih senang ke Belanda daripada ke negara lain. Di negara Eropa, Belanda itu walaupun tidak terlampau spektakuler dibandingkan negara-negara lain, tapi tentunya Belanda itu memiliki arti khusus, ada suasana khusus di mana restoran Indonesia banyak, orang Indonesia juga banyak. Dan kemudian kedua, alasan saya lebih personal karena itu merupakan penugasan saya pertama di luar negeri saat itu, sehingga tentunya penugasan pertama itu selalu yang the first are always the best. Oh, I see. Tapi kan karir Anda menjadi berpuncak di New York, begitu? Ya, di New York menarik ya. Kalau namanya New York ya pasti enak lah ya. Tapi ya itu kalau seandainya bisa kalau ditanya kesannya, nilai subjektifnya itu saya melihat Den Haag lebih bagaimana begitu. Tapi sama sekali saya tidak berarti mengatakan bahwa New York itu tidak nyaman, tidak. Ya menyenangkan sekali lah. Tapi kalau Den Haag dan Surabaya pasti pilihannya Surabaya, no? Iya pasti. Kalau iya pasti. Oh iyalah. Ya. Kalau New York enak sekali, apalagi dibandingkan Washington ya. Baik. Jadi sudah semakin terlihat lah begitu karir path-nya begitu, dan bagaimana Cak Kadir selama di kampus ya, memang aktivis ya, Senat, ALSA begitu, anak kantin. Jadi bagi para anak kantin di sini, khususnya angkatan saya, begitu ada beberapa yang saya lihat tadi, bukan berarti kalau nongkrong di kantin, tapi jangan bolos kuliah ya, juga untuk angkatan di bawah saya, tidak bisa menjadi orang yang berguna. Sebenarnya sukses itu kan relatif, tapi orang yang berguna bisa membantu orang lain, lingkungan, dan lebih besar lagi itu yang terpenting begitu. Cak Agung, silakan Cak. Ya, suning Vesi. Cak Kadir, penjelasan sampean itu memberikan banyak harapan baru kepada rekan-rekan, baik ini alumni ya Cak Kadir ya, bahwa Universitas Airlangga ini perlu ditingkatkan. Tingkatannya into the next level. Ya. Kalau nek moco iki mau visi misi sing sampean tulis, kemudian quote Cak Kadir, artinya kampus sudah memberikan sesuatu untuk kita, gitu kan? Ya. Karena tanpa kampus kita nggak bisa menjadi sekarang ini. Untuk itu saatnya giving back kepada Universitas Airlangga. Ini sebuah cita-cita yang sangat mulia. Memang setelah lulus ya sudah lulus, tapi yang diperlukan adalah kepedulian terhadap kampus, karena bagaimanapun juga kita merasa berutang budi terhadap kampus Universitas Airlangga. Nah, iki maksudnya apa Cak Kadir? Marilah kesamaan rasa kita untuk bekerja sama. Apa selama ini gak duwe rasa Cak Kadir? Sehingga ini kan, gimana Cak Kadir? Maksud saya begini, tadi kan saya mengatakan bahwa perasaan bahwa kampus Airlangga telah memberikan sesuatu pada kita, itu perasaan ini bukan hanya milik saya pribadi, bukan monopoli perasaan saya, tapi perasaan yang di-share, yang juga dimiliki oleh semua teman-temannya. Mas Agung sendiri pasti juga punya perasaan yang sama. Mas Agung, Mbak Vesi juga pasti menyadari bahwa tanpa Universitas Airlangga tentunya Mbak Vesi nggak seperti ini, Mas Agung juga nggak seperti ini. Dan tentunya Mas Agung juga ingin punya rasa ingin berbuat sesuatu untuk Airlangga. Buktinya saja kita semua hadir di sini, rame-rame ngobrol, menghabiskan waktu yang cukup lama
motivasinya hanya satu. Saya yakin motivasinya ingin berbuat sesuatu untuk Erlangga. Ini yang saya maksud dengan kesamaan rasa, persamaan tekad. Dan oleh karena itu saya berpikir bahwa kalau kita semua memiliki perasaan sama ini, kita melihat bahwa perasaan yang sama ini dapat menjadi perekat untuk kita semua untuk bekerja sama dalam memberikan kontribusi kepada alma mater tercinta Erlangga. Luar biasa Cak Kadir. Wis rasane sepanjang gak salah pilih iki kanca-kanca kabeh ya, delok karismane Cak Kadir, kompetensi, kapasitas, track record dan yang lain-lain. Oke, Vesi. Monggo dilanjut. Oke. Iya, masih ada beberapa pertanyaan lagi sebelum closing statement ini. Di chatroom juga ada beberapa pertanyaan ya mengenai, yaitu tadi Cak Kadir, tadi generasi milenial ini, khususnya nanti kalau, kan begini ya Cak ya, mengelaborasi pertanyaan dari Mas Kasmali dan Cak Agung, begitu, yang agak sedikit membedakan UNER ini dengan beberapa kampus yang lain adalah ini, apa namanya, ikatan alumninya, begitu. Bisa saling tolong-menolong, begitu bisa saling membuat jejaring yang kuat, begitu, khususnya bagaimana kita bisa apa namanya, mengulurkan tangan kita untuk para ini, apa namanya, ini anak-anak baru yang baru lulus 0 sampai 5 tahun baru lulus dari kampus. Yang tadi ada yang bertanya, Afan, begitu, bagaimana ya Cak ya cara kita, misalnya kita di institusi begitu, untuk bisa menarik mereka untuk bergabung, untuk join dengan kita di berbagai bidang kehidupan, begitu, ada yang di swasta, entrepreneur, lalu law firm, begitu, diplomat juga, notaris, maupun di apa namanya, wilayah-wilayah kerja yang lain. Ya, sebetulnya sama saja dengan seperti yang saya sampaikan tadi itu. Kalau untuk para milenial lulusan yang masih muda-muda, mereka mungkin baru meniti karir, mungkin masih bingung ataupun masih galau dan sebagainya. Mereka bisa memanfaatkan forum alumni ini sebagai, kalau kita ada forum yang cukup guyup dan engagementnya cukup tinggi, mereka dapat memanfaatkan forum IK Erlangga ini sebagai tempat untuk mengembangkan karir, dalam untuk karir planningnya, untuk perencanaannya. Kan banyak contoh-contoh temennya, kita melihat ada Mas Agung, ada Mbak Vesi, ada Mas Didi, dan ada banyak teman-teman yang lain, ada Mbak Ninis, dan semuanya. Kan banyak contoh, kan kita bisa menerima, dan kemudian tidak hanya itu, melalui forum ini akan memberikan networking. Kita tahu bahwa kesuksesan kita semua ini bukan hanya ditentukan oleh kemampuan kita pribadi, tapi juga networking is very important. Kemampuan kita dalam bersosial dan bergaul itu sangat menentukan masa depan kita. Jadi saya rasa teman-teman yang muda-muda tentunya sangat sepatutnya perlu memanfaatkan hal ini. Oke, baiklah. Banyak yang japri ke saya nih, Vesi, Cak Kadir. Iya, apa tuh? Mas, yang berhak vote kan hanya utusan komisariat. Nek aku ndukung iki apa carane iki? Nang Cak Kadir iki. Kan gak iso ikut melalui komisariat. Nah, waduh. Dijawab iki, Vesi. Ves. Ya, iki jawab itu silakan, Cak Kadir. Iki sing jawab itu aku iki ya. Ya, saya tidak tahu memang betul itu memang komisariat, tapi paling tidak dengan adanya popular support ataupun dukungan seperti ini, kita harapkan komisariat ataupun cabang dapat mendengar aspirasi ini. Karena bagaimanapun juga proses ini adalah proses demokrasi, oleh karenanya aspirasi yang terbanyak tentunya selalu menjadi bahan pertimbangan. Mungkin next question-nya, follow-up question-nya seperti ini. Kalau kemudian nanti diberi amanah, begitu memimpin Ikatan Alumni UNER 2021-2025, pemilihan seperti apa sih idealnya yang bisa dilaksanakan oleh Kongres 2025 nanti? Tetap perwakilan seperti ini atau one man one vote? Ya, kalau yang pasti mekanisme yang lebih demokratis itu yang lebih diinginkan. Memang saya mendengar saat ini banyak suara, terutama dari yang muda-muda, mengatakan bahwa dengan sistem perwakilan
pemilihan yang tidak langsung melalui komisariat dan cabang dianggap kurang demokratis. Ya mungkin karena itu sesuatu yang ada. Tapi apabila kita di masa mendatang untuk mulai memikirkan one man one vote, ada sesuatu yang sangat layak dipertimbangkan. Dan saya menyambut gembira, walaupun tentunya upaya ini tentunya bukan tanpa tantangannya cukup besar. Bagaimana aspek teknisnya kalau one man one vote, siapa yang menentukan berhak untuk melakukan voting dan sebagainya. Itu suatu hal yang perlu dibicarakan. Tapi yang pasti secara ide, saya sangat mendukung ide untuk one man one vote. Nanti di suatu ketika mungkin, tapi untuk pemilihan saat ini masih belum dimungkinkan. Baik. Ini juga ada di chat, mungkin pertanyaan hampir terakhir lah ya begitu. Para pendukung ingin tahu nih, apa yang bisa dibantu untuk bisa mendukung Cak Kadir. Kalau suara langsung kan tidak dimungkinkan. Lalu apa lagi yang bisa dilakukan oleh para pendukung begitu? Ya, atau ini sebetulnya saya sudah menyiapkan sesuatu untuk kalimat penutup saya, tapi ini terpaksa. Tapi yang pasti begini. Saya ulangi kembali bahwa saya menerima pencalonan ini karena aspirasi dan persamaan tekad untuk bersama-sama untuk giving back kepada kampus Airlangga. Kita berbicara aspirasi dan berbicara tentang persamaan tekad. Apabila Anda ingin mendukung saya, suarakan aspirasi dan persamaan tekad ini aja. Oke, dan itu sudah termasuk closing statement? Ya. Oke, ada sapaan kepada kandidat yang lain? Ini ada 8 kandidat dan di Zoom atau webinar kali ini kita bicara dengan satu kandidat. Adakah say hi atau apapun lah kepada para kandidat yang lain? Kepada semua para kandidat yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, pertama-tama saya sangat gembira dan saya sangat gembira apabila saya melihat bahwa saat ini jumlah calon ketua Airlangga cukup banyak dan ini menunjukkan besarnya animo kita semuanya dan bahkan apabila dibandingkan dahulu pemilihan terdahulu saya bisa katakan bahwa pemilihan Airlangga tahun ini sangat seru sekali. Banyaknya calon saat ini menunjukkan bahwa semakin besarnya animo dan semangat para alumni untuk membangun Universitas Airlangga dan ingin meningkatkan Universitas Airlangga. Dan saya harapkan kita semua dapat sehat selalu dan semoga kita dapat mewujudkan kongres dalam waktu yang tidak terlampau lama. Saya mendengar memang dalam situasi saat ini kongres tanggal 3 Juli mungkin saya tidak tahu bagaimana, saya tidak memiliki otoritas untuk memutuskan apakah kongres akan dilakukan atau tidak, tapi yang pasti bahwa kita semua berharap kita semua sehat sehingga kongres ini dapat terwujud di masa mendatang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cak Abdul Qadir Jailani, terima kasih. Mas Agung, ada yang mau ditambahkan sebelum kita back to MC? Cukup, Ning Fesi. Semua sudah terjawab. Dari visi, misi, kemudian pandangan Cak Kadir, kemudian dari pengalaman beliau, dan yang lain-lain. Saya pikir ini insya Allah Cak Kadir merupakan ketua IKA Universitas Airlangga yang paling tepat dan paling berkompeten untuk mengurusi organisasi kita ini. Iya. Terima kasih Cak Kadir. Iya. Sukses terus. Terima kasih. Salam berkah. Silakan memberikan suaranya para pendukung sekalian begitu secara beramai-ramai. Mungkin bisa dibuka sejenak oleh Master Control sebelum saya kembali ke MC. Silakan Bapak Ibu. Mungkin belum dibuka Cak Kadir. Saya kembalikan dulu saja ke MC. Mbak Faya silakan. Udah, itu versi udah di unmute all sekarang. Jadi silakan kalau yang memberikan dukungan. Silakan memberikan dukungan kepada Cak Kadir. Ini ada banyak banget loh, 125 orang. Silakan bersuara beberapa di antaranya. Silakan Bapak Ibu. Sama-sama. Sun. Mantap mundur. Mantap. Yuk. Thank you. Semoga Kadir panjangnya hebat.
Suwun, terima kasih ya. Terima kasih Go suwun. kebeli Mas Kadir. Ampel is the best. Kirim Mbak, kirim. Ya wis, ya wis. Mas Kadir. Atur Sukses, sama Dir. kata. Yang bahasa Jawa ya. Dir. Kita aja yang bahasa Jawa. Selamat, sukses. Ya seiling lah. Ada yang bilang tiba Mas Jeling botol Jawa. Masih sekali.